Oke, sebenarnya saya nggak ada rencana untuk bikin video yang satu ini, tapi karena saya perhatikan di media sosial ternyata lagi ada ribut-ribut nih soal kayaknya tuh laptop Windows itu adalah yang terbelakang deh saat ini, makin ketinggalan deh saat ini. Saya sejujurnya nggak tahu nih dari mana awalnya, tapi beredar rumor demikian ya. Nah, apakah benar ya? Jadi pada video kali ini saya akan bahas sedikit soal pengetahuan saya soal laptop Windows, status laptop Windows saat ini, dan bagaimana ke depannya, dan apakah benar memang kalau laptop Windows itu tertinggal, atau sebenarnya cuma perasaan aja. Jadi sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau saya itu bukan penjual laptop Windows, saya bukan pedagang laptop. Saya punya laptop Windows, satu ini laptop Windows, saya juga punya laptop Mac, tapi lagi nggak ada di saya, lagi di Indonesia. Saya juga pakai produk Apple, selain Mac ada iPad di sini, saya juga pakai Android. Jadi ya bisa dibilang mudah-mudahan saya bisa dianggap sebagai orang yang berimbang lah. Jadi bukan orang yang terlalu fanboy pada satu merek tertentu. Untuk soal itu silakan dinilai sendiri lah. Jadi langsung aja deh. Kalau menurut saya laptop Windows itu bisa dibilang dia itu tertinggal dalam satu hal, tapi juga dia bisa dibilang masih jauh lebih di depan untuk hal-hal lainnya. Nah, saya akan bahas dulu yang ketinggalan di mana. Yang agak ketinggalan di laptop Windows pada saat ini adalah dari segi gaming ya. Jadi begini, jadi dulu kan yang namanya laptop Windows itu kan jelas adalah operating system pilihan kalau kita tuh pengen main PC gaming ya. Tapi belakangan ini kalau kita perhatikan makin-makin deh kompetitornya Windows itu kelihatan kalau mereka itu semakin pengen menggerus pasar gaming dari Windows ya. Nah, jawabannya bukan macOS nih, tapi jawabannya adalah Linux ya, lebih tepatnya adalah SteamOS ya. Jadi pekan lalu baru aja nih Valve tuh mengeluarkan yang namanya Steam Machine yang seperti itu bakal memperkokoh posisi Valve untuk mengambil porsi pasar PC gaming dari Windows ya, dari Microsoft. Karena pada intinya Steam Machine itu adalah ya desktop PC ya, desktop PC yang isinya itu SteamOS. Nah, SteamOS itu sepengetahuan saya sejauh ini baru adanya tuh di Steam Deck ya. Dan mungkin ada beberapa device lain yang mungkin nggak terlalu terkenal. Salah satu yang saya tahu itu adalah Lenovo Legion Go apa ya. Tapi yang setahu saya yang paling terkenal ya saat ini cuma di Steam Deck ya, selain di Steam Machine yang baru aja rilis. Tapi yang nggak tahu ke depannya barangkali SteamOS itu bisa jadi ke depannya itu bakal available untuk segala macam PC dengan arsitektur x86 ya. Jadi yang dulunya sudah bisa running Windows, bisa running Linux, jadi artinya ntar juga bisa running SteamOS. Nah, ini mungkin berbahaya untuk Windows. Nah, bayangkan nih kalau SteamOS itu sudah beredar di banyak banget komputer ya, termasuk di laptop, kemudian di desktop PC. Dan kalau orang itu memang tujuan utamanya pengen gaming, ya mungkin ini adalah tujuan terkuat seseorang itu untuk bikin rakit PC ya. Ya, bayangkan aja kalau kita tuh bisa punya performa yang lebih untuk memainkan satu game hanya dengan mengganti OS-nya dari semulanya itu Windows menjadi SteamOS. Nah, dari segitulah menurut saya yang Windows itu sangat-sangat tertinggal ya. Nah, kalau dari sisi Windows sendiri sebenarnya belakangan ini apa sih perkembangannya? Kalau Windows kan tadi punya yang namanya SteamOS ya, Linux. Nah, kalau Windows itu apa? Nah, sejujurnya sih ya nggak banyak sih, tapi yang saya tahu paling belakangan ini cuma Windows yang akan diberi fungsi agentic. Jadi yang dimaksud dengan Windows yang agentic adalah Windows yang punya agen ya. Agen itu seperti yang kita bisa suruh-suruh ya. Lebih sederhananya lagi adalah Microsoft tuh pengen Windows itu dia itu bisa dikontrol baik dia secara operating system maupun aplikasi-aplikasinya dengan large language model ya, misalnya seperti ChatGPT atau mungkin Microsoft Copilot. Karena sekarang-sekarang ini kan yang LLM yang seperti ChatGPT atau Copilot itu kan dia cuma bisa mengeluarkan search result, bisa mengeluarkan kayak fakta-fakta yang kita pengen tahu, tapi kalau disuruh misalnya tolong dong nyalain Windows jam segini, kemudian matiin jam segini, kemudian mungkin brightness-nya dikurangin jadi sekian dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang terkait dengan operating system, dan juga nggak menutup kemungkinan aplikasi-aplikasi Windows juga mungkin bisa disuruh-suruh nanti ya, mungkin mulainya dari Office dulu kali ya, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, sehingga misalnya nih kalau misalnya kita lagi kerja ya tolong dong itu grafiknya yang bar yang paling kiri diganti warna jadi hijau atau jadi kuning, mungkin aja nanti bisa, tapi ya menurut saya hal-hal seperti ini bakal sangat lama ya bisa kelihatannya. Jadi saya nggak yakin akan kelihatan hasilnya pada tahun ini, karena udah hampir habis, tahun depan juga saya nggak terlalu yakin, mungkin butuh bertahun-tahun ya. Tapi setidaknya Microsoft itu bertujuan ke arah sana lah, kalau saya melihat seperti itu. Nah, tapi menurut saya satu hal yang sangat clear, yang dimana Windows itu masih jauh lebih maju adalah kalau kita bandingkan dengan MacBook dan macOS ya. Pertama dari market share, jelas pengguna Windows jauh lebih banyak ketimbang macOS. Nah, tapi kalau kita ngomongin MacBook dan macOS, menurut saya itu sangat-sangat anomali ya. Jadi begini, kalau kita lihat dari segi hardware ya, kita tidak bisa memungkiri kalau yang namanya Apple Silicon itu sangat-sangat bagus ya. M1, M2, M3, M4, dan sekarang sudah ada M5. Itu secara efisiensi daya dan secara performa itu bagus banget.
Karena ya sejauh ini memang nggak ada tuh laptop Windows yang kalau kita gunakan itu baterainya sehemat itu dan performanya juga sekencang itu. Yang paling mendekati ada sih yang dipakaikan Qualcomm Snapdragon X Series ya. Ya mudah-mudahan sih tahun depan 2026 ini rencananya kan akan rilis Snapdragon apa namanya X2 ya. Nah, laptop saya ini juga sudah pakai Snapdragon X Elite dan sejauh ini saya sih puas-puas aja ya, nggak terlalu ada masalah berarti karena saya juga nggak pakai aplikasi yang nggak mainstream. Tapi kalau saya baca kabarnya ya X2 yang tahun depan itu kemungkinan akan bersaing minimal banget dengan M4 dan juga bisa jadi M5. Ya kita lihat aja perkembangan bagaimana tahun depan. Dan kita juga nggak bisa memungkiri kalau Intel juga masih bisa berkembang. Secara efisiensi daya Core Ultra yang seri 200 itu sangat-sangat bagus loh. Jangan salah. Dan baterainya juga sudah sangat-sangat oke. Tapi kalau dari segi operating system, menurut saya itu macOS yang mungkin paling sedikit perkembangannya ya. Jadi terakhir perkembangan itu adalah dari segi update tampilan yang pakai apa namanya liquid glass ya. Ya itu aja gitu loh. Jadi ada transparannya, kemudian juga jadi ada ya tampilan baru lah, tapi ya secara fungsional macOS ya tetaplah macOS itu. Ya memang kalau untuk segi content creation juga saya senang banget kok kalau pakai macOS. Sejujurnya ini lancar banget lah kalau saya itu pakai DaVinci Resolve, nge-scrubbing di timeline itu sangat-sangat lancar. Bahkan nggak usah pakai M1 deh, pakai iPad mini aja ngedit di DaVinci Resolve enak gitu ya. Sayangnya nggak punya keyboard dan mouse yang bisa mendukung ngediting jauh lebih enak. Cuma masalahnya ya menurut saya macOS itu masih belum terlalu ada perkembangan lah kalau kita bicara soal hal-hal yang di luar content creation, di luar media, di luar mungkin nulis-nulis dan web browsing yang web based. Menurut saya ya masih gitu-gitu aja gitu. Ya oke lah dengan kita pakai MacBook, kita pakai iPhone, kita pakai iPad itu yang namanya bikin konten tuh jauh lebih enak lah karena transfer data itu bisa smooth banget pakai AirDrop dan ngeditnya pun enak banget karena ya sangat-sangat optimize. Tapi kan dunia nyata ya nggak cuma soal konten ya, karena kita bikin bangunan tingkat tinggi ya, saya yakin analisis finite elementnya ya pakai laptop Windows atau komputer Windows desktop yang dan softwarenya pun cuma ada di Windows itu. Ya mungkin bisa aja kita pakai Mac, tapi ya ngapain juga kita beli Mac misalnya yang harganya mungkin 30 juta, kemudian pakai paralel supaya bisa diinstalin Windows, ya mendingan saya misalnya rakit PC yang mungkin 15 juta atau beli laptop Windows yang 20 juta yang performanya jauh lebih optimal karena nggak pakai apa paralel, nggak pakai dual OS, dan juga yang tentunya bisa lebih murah, mungkin sampai lebih murah 50%. Arsitek juga setahu saya mayoritas masih pakai Windows, kemudian juga apa orang-orang teknik lah, orang-orang engineer lah, menurut saya itu hampir semuanya pakai Windows. Ini nggak cuma Windows lah, ya apalagi kalau kita ngomongin soal server, soal misalnya coding buat Python, machine learning, itu kan ya kita alternatif lainnya masih ada Linux. Saya tahu banyak juga programmer yang pakai macOS dan menurut saya sih mereka juga pada jago-jago tuh karena mungkin sama-sama berbasis Unix kali ya. Jadi sama-sama enak. Jadi menurut saya meskipun macOS itu menawarkan sangat optimize untuk hal-hal tertentu ya seperti misalnya content creation atau mungkin juga programming ya secara price to performance dan secara aksesibilitas ke masyarakat umum belum ada yang bisa ngalahin Windows saat ini. Windows juga menurut saya operating system yang paling mudah untuk dipelajari karena ya semuanya jelas itu. Mau mulai semua program ada di tombol start, ada program-programnya, ada file explorer buat nyari file, dan kita juga nggak perlu tuh kalau perlu install program juga tinggal pencet yang installer MSI atau exe kemudian juga bisa keinstall, nggak perlu kita nulis-nulis di bash atau di command line seperti di Linux. Jadi menurut saya secara umum kesimpulannya ya laptop Windows dan Windows secara umum ya nggak terkejar juga sih, yang ada adalah yang lain itu sedang berusaha mengejar Windows ya, karena ya secara objektif Windows itu masih paling gede market share, masih paling banyak penggunanya, dan pengguna banyak itu menurut saya ya nggak bohong juga, nggak bisa bohong juga. Kenapa banyak yang menggunakan ya karena mungkin sangat familiar, sangat user friendly, paling bisa diinstalin banyak aplikasi, paling terjangkau harganya, terus paling tersedia di mana-mana, paling mudah troubleshooting-nya kalau ada apa-apa karena banyak yang punya, banyak yang tahu. Kita tempat tempat kerja kita pakai itu, sekolah kita pakai itu. Jadi ada banyak banget hal-hal yang menurut saya itu ya saat ini masih belum bisa digantikan oleh operating system lain. Jadi begitu aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya nggak tahu juga sih bermanfaat atau enggak ya, tapi mudah-mudahan sih bisa membantu teman-teman semua untuk melihat apa-apa tuh secara objektif ya. Kita jangan terpancing dengan apa-apa yang ada di internet secara mudah ya. Jangan terpancing oleh konten-konten rage bait, jangan terpancing oleh thread-thread yang nggak jelas, yang arahnya itu mungkin mau ngadu domba. Ya hematlah tenaga kalian ya. Jadi nggak usah ngasih terlalu banyak engagement buat yang hal-hal seperti itu.
Oke, demikian aja video singkat dari saya. Silahkan like video jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten marketing lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.